wabarakatuh. Saya Diana Fadilasari, mahasiswi S2 Universitas Respati Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan seputar kanker serviks dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kanker. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, penyakit dengan status yang cukup berat seperti kanker ini menjadi penyakit yang mengkhawatirkan bagi warga dunia. Nah, untuk kanker berpotensi kematian yang sangat tinggi, di mana kanker ini memiliki berbagai jenis tergantung pada penyebab maupun lokasi ditemukannya kanker tersebut. Salah satu dari jenis kanker yakni kanker serviks yang menyerang wanita baik di segala jenis umur. Untuk kurangnya pendidikan, aktif seksual di usia muda, melakukan hubungan dengan orang-orang yang bergantian, serta rendahnya dari sosial ekonomi dari seseorang tersebut menyebabkan salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan pendidikan kesehatan. Kanker yang notabene merupakan suatu penyakit yang sulit dideteksi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Untuk itu, video ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber informasi yang baik mengenai kanker. Kanker serviks merupakan suatu kanker yang ditemukan di serviks rahim di bagian alat reproduksi wanita. Kanker rahim dapat terjadi pada rentang usia 20 hingga 30 tahun dengan faktor resiko terbesar yakni Human Papilloma Virus atau HPV melalui hubungan seksual. Menurut Kemenkes RI tahun 2017, kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks, di mana serviks ini merupakan sepertiga dari bagian bawah rahim yang berbentuk silindris, menonjol, dan berhubungan dengan vagina. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO di tahun 2018, terdapat sekitar 570.000 kasus baru dan mewakili sekitar 6,6% kanker yang terjadi pada wanita. Sedangkan menurut data dari Kemenkes RI, dalam rentang waktu 2013 hingga 2018, kanker serviks ini merupakan penyakit dengan jumlah penderita nomor 2 di Indonesia. Kanker serviks disebabkan oleh beberapa faktor, yakni HPV atau Human Papilloma Virus, atau sering kita sebut juga virus kutil, atau juga karena merokok, hubungan seks di usia yang terlampau dini, berganti-ganti pasangan seksual, pemakaian DES atau dietil depesterol, atau pencegah keguguran, gangguan imun, pil KB, infeksi herpes genitalis, ataupun adanya infeksi jamur menahun, dan juga didukung dengan faktor ekonomi yang rendah. Menurut Purwo Astuti tahun 2015, kanker serviks memiliki beberapa tanda dan gejala, yakni keputihan yang semakin lama semakin berbau busuk, perdarahan setelah berhubungan badan, nafsu makan yang hilang, dan nyeri pada tulang panggul. Disertai juga nyeri di sekitar vagina, nyeri pada perut bagian bawah, nyeri pada anggota gerak, kaki membengkak, dan sakit ketika hubungan seksual. Ada juga terlihat anemia, siklus haid yang tidak teratur, dan sering merasakan pusing. Jika kanker ini sudah memasuki stadium lanjut, badan bisa menjadi lebih kurus dan kering dikarenakan kekurangannya nutrisi. Untuk karsinoma serviks ini terjadi jika tumor ini menginvasi lapisan epitelium dan masuk ke dalam stroma serviks, di mana kanker serviks ini bisa menyebar luas secara langsung ke dalam jaringan di paraservikal. Untuk pertumbuhan yang berlangsung mengakibatkan lesi yang dapat terlihat dan terlihat lebih progresif pada jaringan servikal, sehingga dapat meluas ke dinding vagina. Nah, meluasnya hingga ke kelenjar getah bening dan pembuluh darah sehingga dapat mengakibatkan metastase ke bagian tubuh lainnya yang lebih jauh. Untuk kanker serviks ini dapat diketahui dengan melakukan beberapa tes, diantaranya IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat dan tes pap smear, di mana tes ini menggunakan pemeriksaan yang paling dianjurkan oleh Departemen Kesehatan karena murahnya biaya. Nah, untuk pemeriksaan IVA ini merupakan deteksi dini. Jika tanda yang muncul mencurigakan, diharuskan melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk pemeriksaan tes pap smear dilakukan ketika wanita sedang tidak dalam masa subur atau tidak sedang dalam masa menstruasi dengan rentang waktu pemeriksaan yang terbalik sekitar 10 hingga 20 hari setelah menstruasi. Untuk pap smear ini merupakan suatu screening ataupun deteksi awal dan bukan sebagai diagnosis adanya kanker serviks. Jika hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan sesuatu yang tidak normal, hendaknya melakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk pemeriksaan tersebut dapat berupa kolposkopi, biopsi pada lesi-lesi yang tampak di permukaan serviks,
Pada dasarnya, kanker serviks ini biasanya tanpa gejala atau dapat terdeteksi setelah 10 hingga 15 tahun. Untuk tes screening lebih dianjurkan untuk rutin dilakukan demi menjaga kesehatan wanita. Tetapi, dikarenakan minimnya biaya, kita kadang melupakan bahwa fakta sehat ini tuh mahal. Nah, untuk kanker serviks ini merupakan penyakit yang sama mengerikannya dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena itu, kita harus bisa mencegah resiko terkena kanker serviks dengan cara mendeteksi secara dini dan diharapkan dapat lebih mudah diatasi, tetapi lebih bagusnya lagi jika kanker ini dapat dicegah dari awal. Untuk kanker serviks dapat menyerang setiap wanita, sehingga pengetahuan tentang pencegahan dari kanker serviks ini juga seharusnya diketahui oleh setiap wanita dengan melakukan pemeriksaan yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, untuk kanker serviks ini jika tidak ditangani dari sedini mungkin, maka korban wanita yang berikutnya bisa menjadi sasaran tersebut. Nah, untuk itu terima kasih sudah menonton dari video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.